Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadiatul Nufus, mahasiswi Prodi PPKN Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Jadi video berikut akan menanyakan tentang hasil eksperimen mengenai Pancasila, sekaligus salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Pak Heri Kurnia, SPD MPD. Semoga video yang ditayangkan berikut ini akan bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak, enggak Iya, enggak apa-apa. Ada wawancara dari dosen terkait Iya. mata kuliah Pendidikan Pancasila. Iya. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya Pak. Oh ya. Gitu. Jadi langsung aja ya Pak. Ini Iya. ada dua pertanyaan. Yang pertama Iya. itu jelaskan Pancasila secara bahasa. Jadi menurut Bapak Pancasila itu apa menurut bahasanya itu? Pancasila itu sepengetahuan saya Mbak ya. Mungkin kalau saya sampaikan tidak sempurna mohon maaf. Saya bukan orang pendidikan. Pancasila itu setahu saya itu sebagai lambang dasar negara Republik Indonesia, sebagai acuan bahwa Pancasila itu ada aturan-aturannya, ada alineanya sebagai dasar. Kalau bangsa itu tidak punya dasar sebagai Pancasila, maka runtuhlah tatanan bangsa negara. Ya, apalagi? Yang kedua itu Pak, apa Pancasila menurut Bapak? Menurut Pancasila itu apa sih di Indonesia itu? Gitu. Ya, mungkin jawabannya hampir setara tadi ya Mbak. Sebagai Pancasila itu kan sebagai landasan tatanan bangsa negara Indonesia. Itu kalau tidak ada tatanannya Pancasila itu kan sebagai pondasi toh Mbak. Pondasi bangsa dan negara yang sekuat ini kan kalau tidak ada Pancasila kan tatanan itu akan berubah total. Karena apa? Pancasila itu kan apa ya? Semuanya kan ada alineanya Mbak, kan sebagai apa itu? Pancasila alinea pertama sampai yang kelima itu kan ada terap-terapannya sendiri. Misalkan satu, Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu ibaratnya kalau manusia itu tidak punya ketuhanan itu kan mengarahnya ke agama ya Mbak. Ya itu yang pertama, alinea yang pertama. Terus yang kedua apa itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang namanya kemanusiaan itu kan apa yang dicanangkan oleh Pak Presiden Jokowi. Keadilan itu contohnya saja kemarin ya Mbak ya, yang di Papua itu bensin itu berapa sebelum ada Pak Jokowi? Ya, di Papua itu nyampe 60 sampai 70.000. Sekarang sudah satu harga di negara kita itu. Terus persatuan Mbak, persatuan kan juga kalau tidak ada Pancasila, bagaimana di Indonesia itu kan beraneka ragam ya Mbak ya, beraneka ragam agama, suku, bahasa, terus adat istiadat. Itu kan kalau tidak ada persatuannya itu kan kita kan enggak ini. Indonesia aja diacungi sama luar negeri loh Mbak, mempersatukan beberapa bineka itu. Ada suku ini, suku Batak komplit kan bisa disatukan. Terus yang keempat tuh apa itu? Kemanusiaan. Kerakyatan. Ya, kerakyatan itu mengacu ke pimpinan, Mbak. Kalau pimpinannya itu istilahnya tidak ada teladan yang baik untuk rakyat kita, bagaimana rakyat kita itu kan mengacu ke pimpinan kita harus ibaratnya bisa memakmurkan bangsa kita. Terus yang kelima itu apa itu? Keadilan sosial. Kerakyatan. Keadilan sosial harus ada. Kerakyatan, keadilan ya. Menyangkut keadilan itu ya tidak gampang ya Pak. Yang namanya keadilan itu mudah diucap tapi nggak gampang. Keadilan itu memang itu juga
diserahkan kepada semua pimpinan-pimpinan, misalkan eksekutif, legislatif, yang anggota DPR, presiden, menteri, itu kan menyangkut itu juga, Mbak. Mungkin hanya itu, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Soalnya maaf, saya bukan orang pendidikan. Usia saya udah tua, sudah 63. Ya bahasanya agak sulit. Kalau seperti usia saya ya sederhana saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin itu aja. Assalamualaikum Mahyar. Waalaikumsalam. Ahyar udah bisa Pancasila? Iya. Ahyar bisa nggak bacain Pancasila dari 1 sampai 5? Iya bisa. Iya bisa. Coba. Ya. Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Ahyar bisa ngulangin lagi Pancasila yang keempat? 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, terima kasih. Bagus banget. Ahyar sekarang udah kelas berapa? Mau masuk FTS. Semangat ya. Oke, terima kasih Ahyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu waktu istirahatnya. Jadi saya Saudiati Nufus ingin mewawancara kakak terkait Pancasila. Ini merupakan tugas pendidikan Pancasila. Langsung saja, soal yang pertama itu, apakah kakak sepakat kalau Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara? Iya, sepakat. Karena alasannya? Karena Pancasila adalah sebagai dasar menata negara yang merdeka dan berdaulat, dan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah kakak sepakat kalau Pancasila itu diganti dengan dasar-dasar lain? Kalau sepakat iya, kalau tidak apa alasannya gitu? Saya tidak sepakat. Karena jika Pancasila dasar negara kita diganti, maka negara akan ambruk dan jatuh, menimbulkan perpecahan. Oke. Karena Pancasila itu kan dasar negara. Jika fondasi itu diganti, maka negara akan runtuh. Kita cukup Pancasila saja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya itu, ini terkait lambang burung Garuda. Jadi langsung saja ke yang poin pertama ya. Itu kenapa kepala burung Garuda itu menoleh ke kanan gitu loh, sesuai yang digambar? Pancasila menghadap ke kanan artinya sebagai kebajikan. Jadi kayak semacam sebuah kebenaran gitu. Iya. Terus yang ke B itu melambangkan apa? Dan kalau boleh tahu jumlah bulu dari B itu berapa dan melambangkan apa?
Yang B itu 45 helai bulu ekor, bukan, 45 helai bulu leher tahun kemerdekaan Indonesia. Oh. Saya Sari Tinutus dari Universitas Cokro Aminoto Prodi PPKN ingin wawancara kakak lebih ke sosial eksperimen terkait Pancasila sih. Apa kakak bersedia? Oh, sedia kalian selesai. Di sini saya ingin bertanya terkait Pancasila itu sekarang itu bagaimana penerapan konkret dari Pancasila itu di zaman sekarang? Penerapan konkret Pancasila di kehidupan sehari-hari. Iya. Menurut saya di zaman sekarang ini salah satu contohnya itu Pancasila dalam bunyi yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu contohnya itu ya kita setiap agama yang di Indonesia ini beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Seperti yang Islam melaksanakan sholat 5 waktu, dan Kristen melaksanakan ibadahnya juga sendiri-sendiri, pergi ke gereja setiap hari Minggu. Begitupun dengan umat agama yang lain seperti Hindu yang pergi ke pura. Itu kan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Kak. Terima kasih.